Salam anak-anak SMP Kristen Elim, apa kabar semuanya? Pagi hari ini firman Tuhan yang saya bagikan bagi kita semua di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin. Ya, kita mau belajar satu kisah tentang jemaat di Philadelphia. Ya, Philadelphia ini kalau dalam bahasa Yunani itu Philadelphia artinya di situ bahwa ada kasih persaudaraan. Ya, jadi kota ini walaupun tidak besar, tetapi orang-orang yang ada di sana selalu mengasihi satu dengan yang lain. Nah, kota ini juga terkenal dengan yang namanya penghasil anggur terbaik, ya. Nah, ini di pasal 3 ini ditulis oleh Rasul Yohanes, ya. Ditulis oleh Rasul Yohanes bagaimana Tuhan memberi penglihatan kepada dia untuk menulis ditujukan kepada anak-anak Tuhan atau jemaat-jemaat Tuhan di Philadelphia, ya, atau kalau kita tadi artinya yaitu kasih persaudaraan. Nah, apa yang kita belajar dari anak-anak Tuhan di tempat ini atau di kota ini? Yang pertama yaitu ternyata anak-anak Tuhan yang ada di kota ini, mereka adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Di ayat yang sama juga, di ayat yang ke-8 firman Tuhan mengatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Amin. Jadi ternyata di kota ini anak-anak Tuhan atau jemaat-jemaat Tuhan di sana, mereka adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita mau belajar tetap setia. Amin. Di dalam Tuhan, mengikuti Tuhan, percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, di situ Tuhan akan mengaruniakan kita mahkota kehidupan. Amin. Seperti di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10, orang yang setia sampai pada kesudahannya akan dimahkotai mahkota kehidupan. Jadi mari kita mau tetap setia di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan. Amin. Itu hal yang pertama, poin yang pertama yang kita belajar. Yang kedua, apa yang kita belajar dari jemaat-jemaat di Philadelphia? Yang kedua yaitu ternyata jemaat-jemaat ini adalah orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan. Amin. Di ayat yang ke-8 juga tetap sama, ya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Amin. Jadi ternyata anak-anak Tuhan di sana, mereka selain setia, mereka juga mengikuti atau taat kepada firman Tuhan. Amin. Jadi mari kita mau belajar taat kepada perintah Tuhan, firman Tuhan. Contoh di dalam Alkitab banyak. Contohnya Abraham taat kepada perintah Tuhan. Contoh yang kedua, Nabi Nuh taat kepada perintah Tuhan, ya. Bergaul karib dengan Tuhan, hidup di dalam kebenaran, sehingga Tuhan membuat dia berhasil dan Tuhan membuat dia diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia taat kepada perintah Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan di kota ini juga sama, adik-adik. Mereka selalu taat kepada perintah Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, yang kita mau belajar dari anak-anak Tuhan di kota Philadelphia, yaitu mereka tidak menyangkal nama Tuhan Yesus. Amin. Di ayat yang sama juga, ya, di ayat 8 firman Tuhan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal nama Tuhan Yesus. Ya, jadi di dalam setiap kehidupan kita, kita harus terus mengakui nama Tuhan Yesus. Kita belajar dari anak-anak Tuhan di sini, amin. Mereka walaupun dalam situasi yang ada orang-orang yang situasi yang
tidak baik, tetapi mereka tetap hidup di dalam Tuhan. Mereka tetap tidak menyangkal nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau di ayat yang ke-9 di situ bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa ternyata ada beberapa jemaat yang mengaku orang Yahudi atau orang-orang yang Yahudi, tetapi mereka sebenarnya bukan orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, di ayat 9 mengatakan seperti itu, ya. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Amin. Jadi ternyata ada selain di dalam kota itu ada orang-orang yang percaya, yang selalu mengasihi satu dengannya. Ternyata ada orang-orang yang juga tidak mengenal Tuhan. Mereka itu mengaku bahwa mereka itu mengenal Tuhan, tetapi ternyata kehidupan mereka tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi mari kita mau belajar dari kisah jemaat di Philadelphia. Amin. Ya, mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus. Mereka tetap taat kepada perintah Tuhan Yesus, dan mereka tidak pernah menyangkal nama Tuhan Yesus. Ya, sebagai ayat terakhir kita mau lihat di dalam kitab Matius yang 10 ayat 32 dan 33 sebagai poin yang ketiga, ya, tidak menyangkal nama Tuhan Yesus. Di Matius pasal yang ke-10 ayat 32 dan 33 firman Tuhan mengatakan seperti ini. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Amin. Jadi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar jangan sampai kita menyangkal nama Tuhan kita sendiri. Alkitab mencatat bahwa kalau ketika kita menyangkal nama Tuhan Yesus, Tuhan juga tidak mengakui kita di depan Bapa di surga. Amin. Jadi 3 hal yang kita belajar dari kisah jemaat di Philadelphia. Amin. Kenapa? Karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Amin. Karena Tuhanlah yang memegang semuanya, kendali manusia. Kalau di ayat yang ke-7 di situ, ya, firman Tuhan mengatakan bahwa kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Jadi semuanya itu dari Tuhan Yesus. Jadi mari kita mau belajar tetap setia, tetap taat, dan tidak pernah menyangkal nama Tuhan Yesus. Itulah yang menyelamatkan setiap kita. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan, pengharapan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.